Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang membaca kritis. Next slide. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kika Amelia dari kelas 2023K. Saya Muhammad Firdaus Ali dari kelas 2023K. Saya Talita Farah Syahada dari kelas 2023K. Saya Amira Nadana Sifat dari kelas 2023K. Saya Desnovita Sari Burpandiaman dari kelas 2023K. Nama saya Rian Dinarjati Setiawan. Saya dari kelas 2023K. Saya Ahmad Habibullah dari kelas 2023K. Saya Firanda Putri Tarika Hidayat dari kelas 2023K. Pengertian membaca kritis. Membaca kritis adalah kegiatan membaca yang dilakukan guna memberikan respon atas ide-ide yang dituangkan pengarang dalam teks yang ditulisnya. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi argumen, bukti, logika, dan pendekatan penulis dalam menyampaikan pesan atau informasi. Next slide. Tujuan membaca kritis. 1. Memahami tujuan penulis atau pengarang, yaitu memberikan sebuah informasi kepada pembaca, menghibur pembaca, meyakinkan pembaca, dan juga mengajak pembaca agar dapat membaca kritis. Yang kedua, memanfaatkan kemampuan membaca pemahaman dengan berpikir kritis. Yang ketiga, memahami organisasi tulisan dan bacaan. Organisasi tulisan mendasar atas pendahuluan, isi, dan penutup. Yang keempat, memberikan penilaian terhadap penyajian penulis dan pengarang. Dan juga segi yang dinilai adalah informasi, logika, bahasa, kualifikasi, dan juga sumber informasi. Yang kelima, menerapkan prinsip kritis terhadap bacaan. Next slide. Manfaat membaca kritis. 1. Memahami dan menganalisis isi bacaan, yaitu untuk memperoleh kepercayaan terhadap diri sendiri, sehingga lebih mantap dalam memberikan dukungan atau kritikan terhadap isi bacaan. Yang kedua, menggali lebih mendalam tulisan dan bacaan di bawah permukaan. Maksudnya adalah upaya untuk menemukan bukan hanya keseluruhan kebenaran mengenai apa yang dikatakan, tapi juga menemukan alasan mengapa penulis mengatakan apa yang dikatakan dalam sebuah bacaan. Next slide. Metode yang dilakukan dalam membaca kritis. Dalam membaca kritis, metode yang dilakukan adalah bagaimana pembaca mampu memahami makna yang tersurat serta makna yang tersirat yang terkandung dalam sebuah bacaan. Metode ini sering dikenal dengan SQ3R, yaitu survey, question, read, recite, and review. Di mana survey adalah menyurvei buku, dan question adalah mengajukan pertanyaan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam buku. Read, membaca buku secara menyeluruh. Recite, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan review, mengulang dan menelusuri isi buku bacaan. Yang selanjutnya, dalam membaca kritis, ada beberapa teks yang termasuk di dalamnya. Terdapat 4 jenis teks yang dijadikan sebagai basis aktivitas membaca kritis, yakni teks berita, teks editorial, teks advertorial, dan teks opini. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Teks editorial adalah salah satu cara bagi media massa untuk mengkomunikasikan pandangannya kepada pembaca dan mempengaruhi opini publik terkait isu-isu penting tersebut. Dengan membaca teks editorial, kita akan diajak berpikir kritis karena secara tidak langsung, teks editorial mempengaruhi pembaca dengan ingin memberikan opini tentang isu yang sedang berkembang. Selanjutnya, teks advertorial.
Adapun yang dimaksud dengan teks advertorial yaitu bentuk periklanan yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik. Dan yang terakhir adalah teks opini. Yang dimaksudkan dengan teks opini adalah teks yang berupa pandangan atau pendapat tentang sikap seseorang mengenai sebuah keadaan atau situasi. Next slide. Langkah-langkah membaca kritis terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, melakukan survei pada isi buku. Membaca dengan tujuan mendapatkan gambaran umum terhadap bacaan tersebut. Dan bagian yang perlu diperhatikan yaitu paragraf awal, isi, gambar, daftar isi, tabel, dan grafik. Yang kedua, membuat pernataan. Mencari informasi yang belum kita pahami. Jika ada bahasa asing bisa dituangkan lewat kertas yang ditulis menggunakan stabilo. Sini saya akan melanjutkan perbincangan dari rekan saya. Itu yang ketiga adalah membaca. Di sini membaca itu tujuannya digunakan untuk sebagai metode untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang akan atau mulai dalam proses survei bacaan. Kemudian yang keempat ada evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk meninjau seberapa jauh kita dalam memahami materi yang telah dipaparkan. Kemudian yang terakhir adalah meninjau ulang. Meninjau ulang ini dilakukan dengan cara membiasakan atau menutup buku terlebih dahulu. Cobalah kita untuk memikirkan apa yang sudah diperoleh dari bacaan-bacaan yang telah disampaikan oleh narasumber. Kelebihan dan kekurangan membaca kritis. Kelebihan dari membaca kritis, kita bisa lebih memahami isi dari sesuatu yang kita baca. Karena dengan membaca kritis, kita berarti membaca setiap detail dari bacaan tersebut. Kita juga bisa menggali lebih dalam lagi upaya untuk menemukan bukan hanya keseluruhan kebenaran mengenai apa yang dikatakan, tetapi juga menemukan alasan mengapa sang penulis mengatakan apa yang dikatakan. Kekurangan dari membaca kritis adalah butuh waktu yang lama daripada membaca biasa karena kita membaca setiap detail bacaan. Next. Contoh membaca kritis yang baik. Seorang pembaca kritis yang baik dapat mengamati dan menganalisis sebuah artikel berita dengan cermat. Misalnya, saat membaca berita tentang isu lingkungan, pembaca kritis akan mengevaluasi suatu sumber berita, mencari fakta yang mendukung klaim, mempertanyakan bias potensial, dan mencari informasi tambahan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tersebut. Mereka juga mungkin mencari perspektif yang berbeda untuk memahami semua sudut pandang yang mungkin ada dalam berita tersebut. Dengan membaca kritis, pembaca dapat menghindari pemahaman yang dangkal dan memiliki pandangan yang lebih informasional dan berimbang terhadap berita yang mereka konsumsi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.